Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal amwala wal aulada linnasi fitnah. Wa qaddara man rabayahu wa aslahahu ni'mah wa wa'adala min abalahu wa atahalahu niqmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa syarif wa karim ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum fitnah. Wa anallahu wa may yaf'al dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pengurus masjid dan pengurus perusahaan yang saya hormati dan yang saya muliakan, bil khusus yang hadir ta'lim pada siang hari ini, semoga mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam mari kita tersanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sesuai dengan request pada siang hari ini adalah temanya sedekah adalah harta yang sesungguhnya. Baik hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita langsung bil ikhtisar to the point saja. Harta adalah sebuah gemerlap dunia yang sangat menyilaukan, yang selalu diburu keberadaannya dimanapun berada, yang selalu dicari ketiadaannya walaupun harus mengorbankan segalanya. Korban waktu, korban tenaga, bahkan ada mereka yang rela berkorban nyawa hanya untuk sebuah harta. Karena menurut pandangan hidup dan kehidupan manusia selama ini, mohon maaf, orang akan dianggap sukses dan bahagia hidupnya kalau sudah bergelimang harta. Sukses. Uangnya berlipat. Kendaraannya mengkilat. Rumahnya bertingkat. Istrinya jumlahnya 4. Pandangan manusia begitu. Tetapi sebaliknya, orang akan dianggap gagal dan susah kalau hidupnya miskin papa. Warning, ingat, ini hanya pandangan manusia. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Memang zuyyina linnasi hubbus syahwat. Kehidupan manusia baru akan terasa indah kalau sudah dizuyyin, kalau sudah dihiasi dengan hubbus syahwat, keinginan-keinginan yang tercapai. Di antaranya minan nisa'i, dari istri yang cantik dan soleha, wal banin, anak yang cerdas dan sehat, wal qanatiril muqantarah, gudang emas di mana-mana ada,
Minaz zahab wal fiddah wal khailil musawwamah. Kendaraan tinggal pilih. Semuanya ada walaupun belum lunas. Itu pandangan manusia. Dan Allah dukung. Dan sebenarnya mencintai harta itu tidak terlalu salah. Karena harta juga bisa mendukung ibadah. Bukankah kita kalau mau pergi haji, menunaikan ibadah haji itu juga butuh uang? Tidak mungkin bisa berangkat haji kalau nggak punya uang. Agama menganjurkan kepada kita untuk bersedekah. Bagaimana kita bersedekah kalau istri dan anak kita juga masih kelaparan? Agama menganjurkan kepada kita, terutama bulan ini harus menyantuni yatim piatu, fakir miskin, dan janda duafa. Bagaimana kita bisa lakukan itu kalau kita tidak punya uang? Silahkan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka Allah mengajarkan kepada kita, jangan menafikan urusan dunia. Karena masuk surga dan neraka kita di akhirat itu gara-gara perbuatan kita di dunia. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah kalau nggak salah ayat 201 Allah mengajarkan kepada kita sebagai manusia, sebagai umat Islam yang baik adalah umat Islam yang berusaha dan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada kita dunia dulu, fid dunya hasanah, baru wa fil akhirati hasanah. Karena tidak mungkin di akhirat bisa hasanah kalau di dunia tidak hasanah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Namun juga kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Lihat surat Al-Munafiqun. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, Allah dan agama tidak melarang kepada kita untuk mencari harta kekayaan yang sebanyak-banyaknya, silakan. Allah dan agama tidak melarang kepada kita untuk mencari jabatan dan kedudukan yang setinggi-tingginya, silakan. Tapi kata Allah, jangan sampai dalam mencari harta dan kekayaan yang banyak, dalam mencapai jabatan dan kedudukan yang tinggi, kalian sampai melupakan Allah. Itu saja sebenarnya. Bahkan ada pepatah yang sebagian ini menyebutnya sebuah hadis, ikmal lidunya kaka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah untuk bekal hidupmu seakan-akan kau mau hidup untuk selamanya. Karena hidup ini butuh biaya. Satu hari kita biaya keluarga kita 500.000, kalau 10 hari 5 juta, kalau 100 hari berapa, kalau 1000 hari berapa, kalau 1000 tahun berapa, cari sebanyak itu silakan. Juga jabatan dan kedudukan raih setinggi-tingginya. Karena kebijakan di Republik ini tidak cukup dengan dakwah. Kalau ustaz dakwah cuma dakwah tidak didengar. Tapi pejabat sekali tanda tangan selesai semua persoalan. Silahkan cari kedudukan. Cuman kata Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai dalam mencari harta kekayaan yang banyak, meraih jabatan dan kedudukan yang tinggi, kalian sampai melupakan Allah. Yang itu yang saja yang tidak boleh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, siapa orang yang bangun pagi, wad dunya akbaru himatihi, yang ada di benaknya cuma dunia, dan dunia. Begitu bangun pagi, yang ada di pikirannya kerja, dan kerja. Tidak pernah ada ibadah. Yang ada di hayalannya cuma uang, dan uang. Tidak pernah berpikir sedekah. Yang ada di pikirannya cuma bisnis, dan bisnis. Tidak pernah ada akhirat.
Maka kata Rasulullah, "Falaisa lahu minallahi syai'." Dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah. Janji Allah di sini syai'un dengan isim nakirah. Mohon maaf kita masuk ke nahwu sedikit. Apa isim nakirah? Tidak pernah mendapatkan sedikit pun. Asyai' kalau masih alif lam, isim ma'rifat masih mending, sesuatu. Tapi syai'un itu sesuatu yang sangat amat kecil. Toh kelihatannya dia kaya raya, uangnya banyak dan lain sebagainya. Mohon maaf Bapak. Yang bisa memberikan kekayaan ini di dunia tidak cuma Allah. Setan juga bisa memberikan kekayaan. Genderuwo juga bisa memberikan kekayaan. Ngepet juga bisa memberikan kekayaan. Tapi apa kekayaan itu fadl dari Allah? Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Jangan-jangan harta kekayaan yang kita miliki itu bukan fadl Allah, tetapi istijrad dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu dengan apa kita bisa membedakan harta yang ada dalam kehidupan kita itu dalam bentuk istijrad atau dalam bentuk fadl Allah? Lihat jawaban Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ditanya sama seseorang, "Wahai Tuan Sulaiman, tolong bagi kunci sukses tentang harta. Karena Tuan adalah orang yang satu-satunya yang paling kaya di muka bumi ini. Bagaimana supaya menjadi orang kaya?" Sulaiman menjawab, "Hadza min fadli Rabbi." Ini semuanya daripada Allah. Bukan karena saya rajin usaha. Bukan karena itu. Bukan karena ini. Tetapi sesungguhnya ini min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Itu istijrad. Realisasinya, semakin kaya seseorang, semakin dekat dengan Allah. Semakin tinggi jabatannya, semakin rajin ibadahnya. Itu pertanda jabatan dan kekayaan yang kita miliki ini sebagai fadl dari Allah. Tapi sebaliknya, ketika kita memiliki kekayaan yang banyak, semakin kaya, semakin jauh dari Allah. Semakin tinggi jabatannya, semakin tidak aktif ibadahnya. Saya khawatir, jangan-jangan kekayaan itu bukan sebagai fadl Allah, tetapi istijrad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu cara Allah menjauhkan hambanya dari Allah adalah Allah memberikan kesibukan kepada hamba itu dengan kelakuan-kelakuan perbuatan amalan yang menjauhkan diri dari Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dari sekian harta kekayaan yang banyak yang saya telah ceritakan tadi, sebenarnya berapa persen yang milik kita? Lihat surat An-Nahl ayat 96. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 96, Bismillahirrahmanirrahim, ma indakum yanfad. Sesuatu yang kalian pegang, yang kalian miliki, semuanya akan hancur, akan musnah, akan hilang tanpa karana. Tetapi kalau kalian titipkan kepada Allah, kalau kalian pesankan untuk Allah, maka ketika sudah berada di kekuasaan Allah, wa ma indallahi baqa, itu sebenarnya yang abadi. Itu sebenarnya yang langgeng. Itu sebenarnya yang baqa. Wala najziyanna alladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Harta kekayaan yang kita miliki sebenarnya hanya fata morgana. Kita beli mobil
ratusan juta miliaran. 20-30 tahun yang akan datang, mobil itu akan jadi rongsokan. Bapak beli baju yang harganya 5 juta. 10-20 tahun baju itu akan jadi lap. Akan jatuh ke tong sampah. Semuanya begitu. Bapak beli minuman yang mahal. Besok hari keluar di kloset akan jadi air kencing. Bapak makan di restoran satu meja 25.000. Besok hari dikeluarin akan jadi kotoran. Justru harta kita yang abadi adalah harta yang disedekahkan. Atas nama bangunan pesantren, atas nama majlis taklim, masjid dan sebagainya, itu yang abadi. Hanya itu yang abadi. Berapa persen harta kita yang disedekahkan, yang dijariahkan, itu sebenarnya yang akan menjadi milik kita di akhirat. Selain itu, harta kekayaan yang kita tinggalkan di dunia belum tentu bermanfaat buat kita. Bapak punya jabatan tinggi, punya wajah ganteng, bicara cerdas, punya istri cantik, punya rumah mewah, punya kendaraan megah. Begitu Bapak meninggal dunia, naudzubillah min dzalik, rumah itu milik siapa? Yang naik mobil mewah Bapak siapa? Yang ngelonin istri Bapak siapa? Setan orang lain semua yang bergantikan. Apa yang bawa Bapak kuburan? Apakah bawa mobil mewah? Rumah megah? Tidak. Hanya amal ibadah dan perbuatannya, hanya sedekah yang menemani kita di akhirat. Juga ibu-ibu, jangan cengar-cengir, Bu. Ibu punya kendaraan bagus, punya rumah bagus, punya gedung bagus. Ketika ibu meninggal, naudzubillah, yang menghuni rumah ibu siapa? Istri muda. Kampret. Gua yang capek-capek. Makanya mulai sekarang ibu rajin sedekah ya. Walaupun tidak semuanya, sisipkan sebagian gaji ibu untuk bersedekah. Karena itu yang milik ibu. Semuanya itu hanya haba mansura, hanya fata morgana, tidak ada milik kita. Dan prinsip agama, jangan nunggu kaya untuk bersedekah, tapi bersedekahlah supaya cepat diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pesannya tadi jam 1:10 dan mohon maaf, saya baru perdana masuk ke gedung ini, ternyata semewah ini masjidnya. Dan barangkali karena saya belum tahu tata cara kode etik di gedung ini, mohon maaf kalau memang tidak sesuai dengan SOP yang di sini, karena saya baru masuk hari ini. Oleh karena itu, sekian dan demikian untuk monolognya. Kurang lebih mau dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya dulu ya, mohon izin. Apa setiap ustadz yang kesini diperlakukan seperti ini? Yang lain dikasih minum, saya nggak dikasih minum. Apa udah SOP-nya begini? Hah? Enggak, kalau tahu begini saya bawa dari rumah saya. Enggak, kita pikirin lagi puasa. Oh gitu. Baik. Terima kasih. Intermezzo. Lanjut. Silakan Bapak. Kalau saya izin bertanya. Baik. Bagaimana caranya kita bisa memutuskan untuk bersedekah atau tidak dalam kondisi-kondisi tertentu gitu. Misalnya begini, uang kita ada 1.000, tapi kebutuhan rumah tangga ada 1.500 gitu kan. Nah, apa yang harus kita pilih ya? Saya mau sedekah atau saya mau dulu kebutuhan rumah tangga dulu? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang juga dari sisi
pikiran dunia bahwa amal yang kamu buat itu adalah di antaranya adalah itu pikiran banyak menantunya. Tapi dalam prinsipnya manusia kadang-kadang sedekah itu seperti uang hilang gitu kan, atau uang yang apa ya, yang tidak langsung terima manfaatnya gitu kan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Satu-satu dulu aja Pak, nanti saya lupa. Ya, baik. Ketika dalam rumah tangga kita juga belum berkecukupan, semacam tadi kita butuh dana 1.500 sedangkan pemasukan cuma 1.000. Ini ada manajernya di sini, tolong tambahin Pak 500 lagi. Enggak cukup katanya. Apakah kita juga harus memaksakan bersedekah? Tidak, Pak. Sedekah itu sifatnya sunnah. Sedangkan Bapak membiayai hidup keluarga Bapak, istri Bapak, anak Bapak itu merupakan beban kewajiban dari Allah. Penuhi dulu kebutuhan keluarga, baru berpikir sedekah. Sedekah sunnah. Kewajiban adalah wajib. Bahasa kita sehari-hari, yang memberikan nafkah kepada anak istri itu kewajiban, bukan sunnah. Tapi sedekah adalah sunnah. Makasih. Yang kedua, apa tadi? Definisinya seolah-olah sedekah itu uang hilang. Iya, karena definisinya pola pikir ya, bukan definisi. Pola pikir kita seakan-akan uang itu hilang. Nah, kenapa begitu? Karena pola pikir manusia selama ini berkisar antara dunia dan dunia. Nyaris tidak ada akhirat. Nyaris tidak ada akhirat. Hanya itu aja. Matematikanya matematika manusia, tidak menggunakan matematika Allah. Sehingga karena matematika manusia, ketika kita punya uang 1.000 rupiah, kemudian diambil 25.000, kalkulasinya kan uang saya berarti tinggal 975.000. Padahal kalau pakai matematika Allah, kita punya uang 1.000 rupiah, disedekahkan 25.000, uang kita berarti sekarang bukan 975.000, tetapi yang 25 itu kali 700. Karena referensinya Allah berfirman, amwalun fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli ila akhir ayat. 25 kali 700 plus ditambah 975. Berapa jumlahnya? Pusing Bapak juga ngitung. Saking banyaknya. Kalau di pikiran kita sudah ada akhirat. Selama ini di pikiran kita masih berkutik dunia. Coba sekali-kali berpikir akhirat. Karena kita tidak akan selamanya di dunia. Seorang pengusaha di Surabaya, saya pernah membaca makalah. Begitu ada yang proposal masuk masjid, diisi, proposal masuk pesantren diisi, proposal jalan diisi, musola diisi. Sampai orang ada mengatakan, Bapak tidak sayang kepada harta. Dia menjawab, justru saya adalah orang yang sangat sayang terhadap harta. Kok disedekahkan? Karena disedekahkan, ini harta saya disimpan buat saya di akhirat. Makasih. Lanjut Ibu. Kalau kita, saya mau tanya, kita berurusan pertama dalam keluarga, ya berjuang untuk mendapatkan sedekah. Jadi begini, memang tadi tentu keluarga ya. Nah, kalau keluarga pasti ada kewajiban, tapi yang kita keluarkan itu adalah sedekah. Khususnya mungkin untuk keluarga suami ya. Kemudian misalnya perempuan ini punya orang tua yang memang sudah tidak bisa dinafkahi oleh suaminya ya, ibu ya, ibu dalam artian ibu ini kita juga dinafkahi ibu. Nah, proporsinya atau bagian-bagian itu berapa persen? Ya, ibu dan keluarga kita. Gitu. Karena ini bagian besar perempuan yang bekerja ya
pendukung ya, harus mendukung ibu dan keluarga sendiri. Kemudian berapa persen juga bagian untuk misalnya yang komunitas sekitarnya ya, hati-hati, banyak ada lingkungan gitu. Mungkin itu kalau boleh. Mbak Aisyah mungkin karena tinggal ibu ya, kalau saya tinggal bapak, jadi makanya berapa porsi sih sebenarnya, kadang kita kan hati-hati uang untuk biar keluarga kita tidak merepotkan orang lain gitu Pak Ustadz. Jadi makanya yang kita sebagai tadi kehati-hatian seorang anak itu untuk keluarganya. Jadi makanya kadang ya mungkin hanya sedikit ya kita sedekahkan ke di luar keluarga gitu. Jadi ya karena kehati-hatian kita untuk tidak untuk keluarga kita sendiri agar tidak merepotkan orang lain ke depannya. Jadi itu aja sih pertanyaan dari kami sebagai ibu bekerja dan ibu rumah tangga juga. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ibu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita bicara hukum Islam, sebenarnya ibu-ibu itu tidak perlu memikirkan biaya rumah tangga. Biaya anak nggak perlu mikirkan. Yang memikirkan, yang mengatasi, yang bertanggung jawab semua itu adalah suami ibu, bukan ibu. Mohon maaf, kalau memang ibu punya suami, sebenarnya suami ibu. Kecuali ibu tidak punya suami. Maka kalau ibu tidak punya suami, berarti ibu sudah multi talent, menganggap diri sebagai ayah, ibu, dan bagus, dan sebagainya, bertanggung jawab. Maka kalau hal itu dilakukan oleh ibu dengan gaji ibu sendiri, dengan uang ibu sendiri, tidak ada persentase yang spesifik. Bahagiakan orang tua sebahagianya. Tidak ada persentase yang spesifik seperti zakat 2,5%. Sedekah itu tidak ada ukuran yang pasti. Yang penting orang tua kita bisa hidup sejahtera. Yang satu mungkin kebutuhannya lain, karena yang meninggal itu ayah, ya cuman tinggal ibu, ya penuhi kebutuhan seorang ibu. Ibu yang satu yang meninggal ibu, ya tinggal ayah, penuhi kebutuhan ayah. Persentasenya tidak spesifik sebagaimana zakat. Yang penting mereka berbahagia dengan kehidupan kita. Bahkan ada yang mengatakan, ini mohon maaf ya, mohon maaf. Uang istri adalah uang istri, tapi uang suami adalah uang istri juga. Mohon maaf. Karena kewajiban nafkah itu kepada suami, bukan kepada istri. Dan bagi bapak-bapak yang sudah mengizinkan istrinya untuk bekerja, ya jangan kiri. Prinsipnya uang suami adalah uang istri adalah uang istri. Jadi ibu bebas melakukan apapun terhadap orang tua ibu karena sudah izin suami. Terima kasih. Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, masalah sedekah. Bila mana kita lihat ada pembangunan mushola atau masjid, nah terus kita sedekah banyaklah, dalam arti kata orang bilang wah biar ya. Nah, sedangkan orang ini sedekahnya sedikit. Nah hitungannya di mata Allah itu gimana Ustaz? Maksud Ustaz? Baik. Justice itu kadang terlalu cepat ditudingkan kepada seseorang. Maka sebelum saya menjawab masalah Bapak, saya ingin memberikan pesan dulu kepada jamaah yang hadir pada malam ini. Tolong jangan suka menuding orang lain. Karena menyatakan salah kepada orang lain, kalau dibuktikan di jari kita, lu salah. Bagi si lu cuma satu salahnya. Bagi kita berapa?
4 bagi kita. Jadi kita yang lebih salah daripada si elu yang kita anggap salah. Tentang sedekah, di dalam kitab tafsir, sedekah itu ada 2 versi, Pak. Ada yang memang harus dirahasiakan, dan juga ada yang harus dipublikasikan. Atau kalimat yang sopannya, ada yang sebaiknya dirahasiakan, ada yang sebaiknya dipublikasikan. Di mana sedekah yang sebaiknya dirahasiakan? Sedekah pribadi. Kita sedekah kepada anak yatim tanpa undangan, pribadi. Nak buat jajan ya, nak buat beli pribadi tanpa orang lain tahu, tanpa melibatkan panitia, tanpa melibatkan pengurus. Itu sebaiknya dirahasiakan. Jangan sampai di kantor diomong-omongin, gua sedekah tadi 1.000 sama anak yatim di jalan. Tetapi sedekah dalam bentuk kepengurusan, dalam bentuk ada panitia, itu sebaiknya dipublikasikan. Ayat Al-Qurannya saya lupa, tapi saya jamin itu ada ayat Al-Qurannya. Nanti saya kalau ketemu saya kirim ke Bapak. Sebaiknya dipublikasikan. Yang pertama, menafikan suudzon. Agak panjang ini ya, nggak apa-apa ya. Di kampung kita ada 5 orang kaya. Yang 4, setiap sedekah selalu disebut namanya. Yang 5, karena keikhlasannya beliau, tidak pernah disebut namanya. Sudah setahun, yang 3 ini selalu eksis namanya. Infak 10 juta. Yang 1 tidak pernah disebut. Apa tanggapan masyarakat? Ini Pak Haji yang 1 ini pelit ini. Akhirnya membuat orang berdosa. Mengatakan, padahal yang Pak Haji yang 1 ini setiap bulan ini 15 juta, bukan lagi 10 juta. Cuman karena tidak dipublikasikan. Maka sebaiknya kalau dalam rangka sedekah dan ada panitianya, sebaiknya dipublikasikan untuk menghilangkan statement negatif pandangan masyarakat. Yang pertama. Yang kedua, sedekah yang dalam kepanitiaan sebaiknya dipublikasikan itu untuk menarik juga bagi yang lain supaya tertarik. Pak Haji A sedekah 10 juta. Kata si Haji B, wah si Haji A 10 juta, gua 11 juta. Untuk menarik juga, untuk promosi juga. Maka tidak ada kata-kata riya kalau sedekah itu disebutkan namanya dalam bentuk kepanitiaan. Malah saya tidak setuju, Bapak, sama seseorang yang sedekah. Mohon maaf Pak ya, ini saya sedekah 10 juta, tapi mohon jangan dicantumin nama saya ya. Hamba Allah saja. Itu malah saya yang curiga riya, yang riya itu yang itu malah. Coba kita alihkan pemikiran kepada ikhlas. Ikhlas. Kalau kita sudah ikhlas memberikan dana ke panitia, mau diapakan urusan panitia. Mau diumuman kek, mau enggak kek. Urusan panitia. Karena kita ikhlas tidak pernah ikut campur urusan panitia karena ikhlasnya. Tapi kalau kita sedekah tapi ngatur juga, saya curiga jangan-jangan kurang ikhlas. Dan kalau semua yang sedekah itu dinamai nama hamba Allah, emang ada hamba setan yang sedekah? Yang sedekah itu pasti semua hamba Allah. Saya lebih setuju sedekah itu ditulis nama. Kesekian kalinya, alasan yang kesekian kalinya, panitia itu kan harus transparan, Pak. 5 orang yang bersedekah atas nama hamba Allah. Dia umumkan 5. 5 orang yang bersedekah atas nama hamba Allah, dia umumkan 4. Ada yang curiga nggak yang 1 nggak diumumin? Tapi kalau 5 orang itu nama masing-masing, ada yang dia nggak, ada
yang nggak diumumin ketahuan. Maka dengan pemikiran-pemikiran itu, sedekah dalam kepanitiaan, saya lebih setuju dicantumkan namanya. Dan Bapak jangan protes, karena itu transparansi panitia. Dan itu harus. Dan ada unsur-unsur yang tadi, yang dua tidak menimbulkan kecemburuan sosial, yang selanjutnya ada himmah bagi yang lain, ada daya tarik pengen bersedekah juga. Jadi sebaiknya dipublikasikan. Kata-kata ria itu tidak bisa ditudingkan kepada orang, karena ria itu adanya di hati, Pak. Bukan di pakaian, bukan di perbuatan, bukan di kelakuan. Terima kasih. Jangan takut dikatakan ria. Ria itu urusan Allah dan kita. Terima kasih. Silakan. Bapak itu yang sudah pegang mic. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya, kalau niat sedekahnya untuk mencari kayak pahala yang berlipat, kita tahu ya, kalau sedekah itu kan insya Allah akan mudah dunia dengan berlipat. Ada orang memang sedekah untuk kesehatan orang yang kaya, yang sedekah mengenai dia bisa melihat itu mohon. Ya, baik. Saya bersedekah untuk mudah-mudahan orang tua saya sehat. Saya bersedekah mudah-mudahan kebayar utang dan sebagainya. Boleh enggak seperti niat seperti itu? Silahkan, silahkan, silahkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan juga, obati sakitmu dengan sedekah. Gampangkan, mudahkan urusanmu dengan sedekah. Orang tua kita sakit, mudah-mudahan dengan bersedekah menjadi sembuh. Urusan kita ruwet, mudah-mudahan dengan bersedekah menjadi ringan, menjadi cair. Tapi itu jangan dijadikan nomor pertama. Itu hanya nomor kedua dan sekian. Yang pertamanya, sedekah itu hanya karena Allah. Hanya karena Allah. Dan sedekah juga sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi bukan cuma 700 lipat, tetapi ada wallahu yudha'ifu liman yasha. Ada yang lebih daripada 700. Mungkin ada yang 1000, mungkin ada yang 1500, mungkin ada 2500 dan lain sebagainya. Kok bisa timbul kalimat Allah yudha'ifu liman yasha? Berarti pahala sedekah itu tidak sama semuanya. Ya memang. Kita lihat yang nerima sedekah kita ini siapa? Apakah membantu dia ibadah, apa membantu dia maksiat? Kalau kita sedekah kepada preman yang mau beli minuman kurang duitnya, kita sedekah. Itu bukan jalan, bukan cara yang tepat. Coba carilah sedekah, berikan sedekah kepada orang yang sekira-kira dibantu oleh dana kita, dia lebih baik, lebih rajin ibadah untuk anak yatim, untuk pendidikan dan lain sebagainya. Maka anak yatim itu dibatasi sampai umur balik, karena biasanya sudah balik, sudah keluar dari pendidikan. Makanya dibatasi. Jadi sedekahlah dengan sasaran yang menerima sedekah itu orang yang kalau kita berikan sedekah dia akan lebih baik, baik ibadahnya maupun pendidikan dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah terjawab ini karena saya tanya dulu sebenarnya gimana kalau sikap kita saat bersedekah, apakah berhitung turun dari berapa atau ada nilai tambah? Bismillah. Kalau
dua yang itu aja. Bisa diulang, Pak? Jadi sifat bersaudara itu ada dari mana sudah kita bersaudara. Dari mana? Kemudian sudah. Baik. Itu amal ibadah tingkat tinggi, Pak. Yang tidak semua orang mampu melakukan itu. Kita hanya bersedekah, hanya karena Allah saja. Para ulama-ulama, para sufi bersedekah untuk orang yatim, untuk anak yatim. Dia tidak mengundang anak yatim ke rumahnya. Mohon maaf, yang selama ini kalau santunan yatim itu sampai mengundang anak yatim ke rumahnya, sampai terjadi insiden, mohon maaf ya. Orang-orang kaya dulu, orang-orang sufi dulu bersedekah kepada anak yatim itu, beliau tidak mengundang anak yatim kumpul di rumahnya, tapi beliau ya sendiri yang turun mencari tempat-tempat yatim. Bagaimana supaya tidak direbut anak yatim? Uang yang mereka sedekahkan diikat ke pakaian anak yatim yang sedang tidur, sehingga bangun tidur anak yatim menemukan di pakaiannya ada ikatan uang. Semua anak yatim mendapat yang sama, tidak ribut. Ada satu cara lagi yang sufi lakukan, dia membuang uang di perjalanan yang suka dilalui anak yatim. Jadi sehingga anak yatim itu kesannya dia nemu uang bukan dapat sedekah dari si A. Sehingga disimpulkan kalau sedekah yang ikhlas itu sedekah dengan tangan kiri, jangan ketahuan tangan kanan. Sedekah dengan tangan kanan, jangan ketahuan tangan kiri. Itu tingkat tinggi Pak, itu sufi. Lakukan itu insya Allah tanpa kita memohon apapun. Sebenarnya Allah sudah tahu apa yang kita inginkan. Semacam berdoa saja. Sebenarnya Bapak, kalau doa itu bukan perintah Allah, sebenarnya kita nggak perlu berdoa. Coba apa yang Bapak inginkan sekarang ini? Apa yang Bapak inginkan hari ini? Apakah Allah tidak tahu bahwa kita ingin itu? Pasti tahu kan? Lalu buat apa lagi berdoa? Allah udah tahu kok. Cuman karena doa itu diperintahkan oleh ud'uni astajib lakum, ya kita tetap lakukan doa. Karena Allah akan menganggap sombong kalau kita tidak berdoa. Yang padahal hakikat doa itu dijawab atau tidak, tanpa berdoa pun Allah tahu kebutuhan kita. Karena Allah yang menciptakan kita. Makanya ada orang Sunda yang malas berdoa, mengucapkan salah satu kan, ada orang yang menyebutkan semua kebutuhannya disebutkan. Doa itu tidak perlu panjang-panjang sebenarnya. Allah tahu. Maka orang Sunda mengatakan, ya Allah tahu nyahok meren. Ya Allah nyahok meren. Apa yang kita minta Allah udah tahu. Nggak perlu sangat detil. Terima kasih Pak. Tingkat tinggi. Ya, silakan. Ya, kita mau tambah pertanyaan. Di dalam kehidupan rumah tangga dan juga orang tua dan juga mertua, apakah di dalam kondisi membiayai orang tua atau mertua itu termasuk sedekah atau kewajiban? Yeah. Yang kedua adalah kalau kita berbicara dari sisi istri, jika istri berinisiatif atau berkeinginan membantu orang lain termasuk orang tuanya, apakah itu perlu izin dari suaminya gitu kan? Baik. Assalamualaikum. Ketika kita membantu orang tua kita atau mertua kita, apakah itu termasuk sedekah atau kewajiban? Lihat orang tua dan mertua kita butuh nggak bantuan dari kita. Kalau mereka sangat membutuhkan, tanpa bantuan kita bisa kelaparan dan sebagainya, itu kewajiban bagi kita. Kewajiban bagi kita.
Cuman jangan dibedakan juga antara mertua dan orang tua. Karena mertua itu cuma bahasa lain dari orang tua sebenarnya. Hakikatnya juga orang tua. Bahkan mertua itu orang yang paling baik sealam dunia itu. Anaknya sejak kecil dirawat, ingusan, dielap, congean, udah gede dikasih sampean. Baik banget mertua. Jangan dibedakan. Kemudian apa sih yang kedua tadi? Istri ketika mau berbuat baik, mau melakukan kebaikan, apakah sebaiknya kita mengizinkan? Sampean tuh kalau tidak mengizinkan malah tidak dapat pahala, walaupun nggak dapat dosa, tapi nggak dapat pahala. Tetapi kalau mengizinkan, walaupun sampean tidak melakukan, itu sampean mendapat pahala mengizinkan. Begitu juga dengan istri berbuat dosa, sampean mengizinkan, sampean lebih gede dosanya. Sampean tidak mengizinkan saja sudah dapat. Sampean diam aja. Istri berbuat maksiat, sampean diam aja. Istri buka aurat di depan orang banyak, sampean apalagi kalau sampean malah seneng. Bini gua ternyata ya, mantap. Itu masuk gurih-gurihnya itu masuk dalam kategori dayus. Rasulullah SAW bersabda di dalam para sahabatnya menceritakan tentang firman Allah ketika Allah selesai menciptakan surga, Allah berpesan, ya ayatuhal jannah, wahai surga, camkan baik-baik, anti haramun ala dayus, kau haram dimasuki orang dayus. Sahabat bertanya, wa hum dayus ya Rasulullah, siapa orang yang dayus ya Rasulullah? Adalah keluarga yang senang melihat keluarganya maksiat. Anak tiap minggu ganti pacar, malah bangga anak gua lakukan tiap minggu ganti pacar, dan jadi jabla itu anak. Terima kasih. Ustaz, satu lagi. Ya. Ustaz, tadi ini Ustaz bilang kalau istri berbuat dosa, suami ikut aku. Betul. Nah sekarang istri berbuat baik, suami dapat nggak? Itu Ustaz. Ya. Pengen dapat. Baik. Istri berbuat dosa, suami pasti dapat. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi sebaliknya, kalau istri berbuat kebaikan, suami dapat apa enggak? Tergantung. Kalau berbuat salah pasti, tapi kalau berbuat baik tergantung. Bapak mengizinkan atau tidak. Kalau bapak melarang istrinya berbuat baik, tapi kekeh istri berbuat baik, maka bapak tidak dapat. Karena bapak melarang. Bagaimana supaya dapat pahala dari istri berbuat baik? Maka izinkan istri bapak berbuat baik. Insya Allah bapak yang mengizinkan juga dapat pahala dari perbuatan istri bapak. Terima kasih. Iya. Istri mau bersedekah sama yatim piatu. Mas, saya izin mas, ini kebetulan saya ada dana 5 juta. Saya mau bersedekah untuk yatim piatu. Ya udah mah, laksanakan. Saya yang nanti yang ngurus amplopnya, saya yang nanti yang ngurus undangannya dan sebagainya. Atau minimal, bagus sekali itu mah. Cuman mohon maaf, Papa nggak bisa hadir karena ada urusan di kantor. Tapi mengizinkan itu sudah dapat pahala. Tapi yang tidak dapat pahala itu, Pak, tadi ada dana 5 juta free ini. Bagaimana kalau kita santuni itu? Nyantunin piatu, mendingan pakai makan di restoran. Nah itu yang nggak dapat. Bapak, nggak apa-apa. Laki-laki kok. Kalau mau nikah lagi dengan istri muda, lebih gampang minta maaf daripada minta izin.
Iya, kalau hilaf kan minta maaf. Kalau minta izin, jangankan istri kita, jangankan istri bapak. Nabi Ibrahim seorang nabi punya istri, pengen nikah lagi, menggenggam telur, matang telur di tangan istrinya. Itu istri Nabi. Itu istri Ibrahim yang jadi nabi. Apalagi Ibrahim warangke. Pak, janjinya udah lewat ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.